Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gua ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya, ada apa gitu, kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya, dia pernah menawarkan saya menjadi menteri, saya tidak mau. Berapa kali acara kita, dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada. Saya bisa cari, saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini, lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, kenapa Bang? Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan. Sekarang kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini, segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi sekali. Langsung saya menanya sama dia, kenapa Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa? Ya ngomong aja, gitu loh. Kita hidup di masyarakat yang sangat majemuk, berbeda-beda. Belum tentu kemudian Pendi harus suka sama saya 100%, nggak bisa. Saya harus suka sama Adi 100% juga nggak bisa. Kita manusia punya banyak kekurangan, kita bisa kemudian belajar saling menerima perbedaan, kekurangan dan sebagainya. Ya, tapi ya mungkin ini jalan sejarah. Mungkin ini jalan sejarah. Kalau memang ini jalan sejarah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin yang saya katakan bahwa menyenangkan bagi saya bahwa berhadapan masuk dalam sebuah arena pertarungan melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi, mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh pernyataan, ungkapan, pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat, bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Yang menghibur saya kedua adalah ketika kemudian Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presidennya. Saya pikir, oh mungkin saya kehilangan yang satu tapi mendapatkan 2. Kira-kira seperti itu yang saya harapkan, tidak bisa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat dan membahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Adian Apitupulu dalam pernyataannya. Ya, jadi ternyata teman-teman, awalnya kita melihat bahwa Adian Apitupulu ini adalah salah satu orang yang benar-benar mendukung seorang mantan presiden ya pada saat itu. Bisa dikatakan bahwa Adian Apitupulu ini adalah orang atau sebagai garis depan dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur ya dalam perjuangan pada masa mantan
Presiden Joko Widodo semasa masih di kader PDIP Perjuangan. Ya, jadi tentu dalam hal ini teman-teman, ketika kita melihat ya dalam pernyataan-pernyataan dari Adian Napitupulus selaku dari kader PDIP Perjuangan ini teman-teman, ini salah satu tamparan keras buat mantan Presiden Joko Widodo sebenarnya, di mana kalau selama ini seorang Adian Napitupulu ini adalah sebagai garis terdepan dalam memperjuangkan supaya kader-kader kader-kadernya ini mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk memimpin bangsa ini. Ya, jadi pada akhirnya kita melihat bahwa seorang mantan Presiden Joko Widodo ini ya keluar dari atau ya banyak isu waktu itu yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ini dipecat dan segala macam atau memundurkan diri atau meninggalkan PDIP. Dan pada akhirnya teman-teman, ini salah satu dari kader PDIP ini, yaitu Adian Napitupulu, memberikan satu pernyataan bahwa dulunya dia ini pernah ditawarin oleh seorang mantan Presiden Joko Widodo untuk menjadi menteri dan segala macam, tapi dia menilai bahwa hal itu ya bukan itu tujuan dari seorang Adian Napitupulu teman-teman, untuk haus kekuasaan, untuk ambisi kekuasaan. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa memang seorang Adian Napitupulu ini kader PSI punya nyali ya untuk sebagai seorang politisi dalam memperjuangkan orang-orang yang memang punya kapasitas dalam kepemimpinan. Nah, jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita melihat bahwa dikatakan pepatah yang bilang Jokowi kacang lupa sama kulitnya. Artinya ketika kita melihat bahwa memang ya salah partai PDIP ini adalah partai pengusung dari mantan Presiden Joko Widodo ini, mulai dari wali kota bahkan menjadi orang nomor 1 di negara ini adalah ya mungkin saja ya kalau tidak ada PDIP seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Ibu Megawati, mungkin saja seorang mantan Presiden Joko Widodo ini tidak ada apa-apanya. Ya, bahkan ini sering disebut oleh Ibu Megawati terhadap ya di depan mantan Presiden Joko Widodo. Dan pada akhirnya ketika itu semua sudah didapatkan teman-teman, ya benar dari pernyataan netizen ini menyatakan bahwa pepatah menyatakan bahwa bilang ya Jokowi itu adalah kacang lupa sama kulitnya. Ya, jadi kemudian bahwa Jokowi nggak tahan godaan kekuasaan dan harta, dan tahta waktu akan bicara siapa yang bentar lagi, siapa yang salah. Bahkan seluruh Indonesia kena prank Jokowi. Harusnya tahu jika Prabowo dikenalkan oleh Jokowi ke Bu Mega, kata Adi Prabowo Hasim. Ini Bang Adian ini adalah kader yang sejati dan memiliki militan demi negara biar lebih baik. Jadi saya rasa bahwa memang Adian Napitupulu ini adalah orang yang saya rasa mempunyai profesionalitas dalam sebagai kader, ya bahkan sangat-sangat menjunjung tinggi ya nilai-nilai kemanusiaan dalam kepemimpinannya. Ya, kenapa saya katakan? Karena memang ketika waktu itu ya seorang mantan presiden menawarkan mungkin saja sebagai menteri dalam ya berbagai tawaran seperti itu, tentu dalam hal ini pasti tergoda. Tapi apa yang terjadi? Sama sekali tidak teman-teman. Ya bahkan mungkin dari pandangan Adian Napitupulu ini ya tujuannya supaya ini bisa diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas dan mumpuni dalam bidang itu. Ya, jadi saya rasa bahwa ini perlu sebagai contoh atau teladan bagi seorang politisi, ya bukan hanya untuk mengisi jabatan dan untuk ya
haus kekuasaan, tapi paling tidak punya rasa kemanusiaan untuk memajukan bangsa dan negara ini. Ya, kemudian bahwa mantap Bang Adian dan sabar ya, Padian lihat dan kedepannya saya sama-sama PDIP dan orang benar-benar besar kuasanya, dan saya bangga Bung Adian dan generasi Regormis. Semoga pahlawan-pahlawan reformasi terus tumbuh dan tak akan pernah patah semangat dengan cita-cita reformasi buat NKRI. Semangat selalu demi NKRI dan reformasi, dan sampai titik darah penghabisan merdeka. Ya, jadi apalagi teman-teman, ini barusan kemarin ya kita merayakan hari HUT kemerdekaan ke-81. Artinya bahwa semua masyarakat Indonesia sudah merdeka di 81. Nah, nilai-nilai ini dan harapan-harapan ini yang mestinya yang ada di dalam diri seorang pejabat. Dan kita rasa bahwa seorang Adian Apitupulu ini adalah sangat menjunjung tinggi hal ini untuk memajukan bangsa dan negara. Ya, itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan